Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Azman dari Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu tentang pengenalan sel. Kata kunci di bab ini sebagai berikut: ada sel, teori sel, mikroskop organel, mikroskopis, spesimen, dan sel punca. A. Sel dan mikroskop. 1. Apa itu sel? Sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun dari sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik itu besar maupun kecil. Teori tersebut mendorong para ilmuwan untuk mempelajari tentang makhluk hidup beserta ciri-cirinya. 2. Penemuan mikroskop. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta, dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup akan tidak dapat dilakukan. Pada gambar 1.4 menunjukkan mikroskop diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke. Pada tahun 1663, beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Dan ini adalah contoh gambarnya. Tepatnya pada tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari biji busi, serta air dari talang hujan. Leeuwenhoek sangat terkejut melihat berbagai macam bentuk organisme tersebut. Beliau menyebut organisme tersebut animalcula, yang artinya binatang yang sangat kecil. Gambar 1.5 menunjukkan mikroskop buatan Leeuwenhoek. Ini adalah gambarnya. 3. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan mikroskop serta mengamati makhluk hidup di sekitar mereka. Segala sesuatu yang hanya dapat diamati di bawah mikroskop disebut mikroskopis, baik itu benda maupun makhluk hidup. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang dapat diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Gambar 1.6 menunjukkan mikroskop cahaya monokuler dan mikroskop cahaya binokuler. Dan ini adalah contoh gambar. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron karena disebut mikroskop elektron. Kedua mikroskop tersebut memiliki kesamaan, yaitu untuk memperbesar suatu objek. Namun tentu saja mikroskop elektron menghasilkan gambar yang detail dan jauh lebih jelas. Oleh sebab itu, mikroskop elektron biasanya digunakan laboratorium dan farmasi atau tempat-tempat yang membutuhkan riset lebih dalam. Gambar 1.7 menunjukkan bentuk mikroskop elektron, dan ini adalah gambarnya. 2. Karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun elektron, adalah perbesaran dan resolusi gambar. 4. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Dan ini contoh gambar dari bagian mikroskop cahaya. B. Sel hewan dan tumbuhan. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organel yang berbeda yang disebut sebagai organel. 2. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan dan tumbuhan tidak sama. Contohnya seperti gambar 1.14 berikut. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu bagian sel yang biasa disebut organel. A. Sel membran. Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel.
Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel, makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sel membran juga bertindak sebagai pembatasan antara sel dan lingkungan luar. B. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. C. Nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. D. Mitokondria. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan percobaan AKT tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. E. Vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. F. Kloroplast. Organel yang hanya terdapat pada tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplast berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. G. Sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. C. Spesialisasi sel. 1. Uniseluler dan multiseluler. Organisme yang hanya memiliki satu sel disebut organisme uniseluler. A. Uniseluler. Contoh uniseluler selain bakteri ada organisme dari kerajaan Protista, dan ini adalah contoh gambar dari uniseluler. B. Multiseluler dan spesialisasi. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya dan memiliki fungsi masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan spesialisasi. 2. Spesialisasi pada sel tumbuhan. A. Sel akar rambut. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. Dan nilai contoh gambar sel akar rambut. B. Stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada dalam sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata sehingga mengurangi banyak air yang keluar dari stomata. Dan ini contoh gambar dari stomata. 3. Spesialisasi pada sel hewan. A. Sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipi dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsi dalam mengikat oksigen. Dan ini contoh gambar dari sel darah merah. B. Sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Dan ini adalah contoh gambar dari sel saraf. C. Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria yang untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini menggunakan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Dan ini contoh gambar dari sel otot. D. Sel, jaringan, organ, dan sistem organ. 1. Fungsi sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan tempat berlangsungnya fungsi kehidupan. 2. Fungsi jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama serta terikat oleh matriks ekstraseluler untuk membentuk satu kesatuan. 3. Fungsi organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu untuk membentuk unit fungsional yang terspesialisasi. 4. Fungsi sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ bekerjasama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam tubuh. Dan ini contoh dari sistem
dari sistem sel, jaringan organ, dan sistem organ. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila salah. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berterima kasih kepada Bu Tiar yang telah membimbing saya dalam membuat video presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.